Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan PCM Mentor. Kali ini aku akan melanjutkan video tentang misteri cowok dan cewek pendaki di Gunung Ciremai. Oke, kita lanjut ke part 9. Nanti aku yang bacain cerita, kalian yang dengerin ya guys. Membentang di depanku bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahaya hanya berasal dari api obor di kanan kiriku. Gending gamelan tadi terdengar jelas sekarang. Sumbernya ada di ujung tangga ini. Tapi aku tak bisa melihat apapun selain tangga batu ini. Sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat menyadari aku berdiri di sini seorang diri. Orang itu tidak ada dimanapun. Tubuhku langsung bersimbah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku. Kakiku yang gemetar terlalu lemah untuk berdiri, dan bau bunga kantil itu datang lagi. Dengan kedua tanganku menyeret tubuhku ke samping. Kakiku sudah benar-benar lemas. Tujuanku secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga kantil itu muncul. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuhku beringsut di balik pohon tersebut. Nafasku kembang kempis tak beraturan. Wangi bunga kantil itu semakin pekat. Bulu kuduku meremang saat ku beranikan diri mengintip ke arah tangga batu itu. Sesuatu melayang dari tangga terbawah, berhenti sebentar di titik di mana tadi aku berdiri, lalu melayang ke atas anak tangga dan hilang di balik kabut. Itu adalah sosok nenek tua, auranya sedemikian mengerikan, hingga aku langsung menggigil hebat. Dia mengenakan pakaian serba hitam, dan rambutnya luar biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat. Aku benar-benar cemas dan luar biasa panik, tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Aku menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu tergantung pada orang itu. Padahal, sejak di Cibunar aku sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang aku di sini sendiri, tangga batu, obor, kabut kelabu. Sepenuh hati aku sadar, aku tersesat di alam lain. Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri. Aku harus tenang, aku harus pulang. Aku tidak boleh mati di sini. Ketenanganku cuma berhasil beberapa detik. Saat kabut sedikit menipis, kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris. Jika saja tidak ada tangan yang membekap mulutku, orang itu sudah ada di sampingku. Tangannya masih membekap mulutku. Dia memberi aba-aba untuk tenang. Baru kusadari di depanku tergeletak banyak tubuh pendaki gunung. Satu tubuh malah tepat ada di sampingku. Yang lain terserak tak beraturan. Mereka semua tertidur. Hanya saja kulitnya pucat seperti mayat. Orang itu menyuruhku berdiri dengan tenang. Aku diperintahkan mengikutinya. Dia berjalan menjauhi tangga batu, masuk menembus kegelapan hutan. Aku berjingkat-jingkat, berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Seekor gagak di atasku melompat dari dahan ke dahan, seakan mengikuti. "Abang dari mana tadi? Itu siapa bang?" Mereka tadi, suaraku gemetar bertanya. Tidak seperti biasanya, dia menjawab dengan berbisik. "Itu bukan tempat lu lagi, boy. Jangan sampai ada yang tahu kita di sini." Aku mengangguk pelan, tapi masih tetap menunggu penjelasan. Itu pendaki yang udahlah, nggak perlu tahu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun, bisiknya lagi. Kami berjalan semakin jauh, masuk ke dalam hutan. Aku tercengang melihat agak jauh, di samping kananku, menjulang di antara hutan dan kabut, sebuah bangunan besar. Di tengah malam seperti ini, bangunan besar dengan menara-menaranya yang tinggi, tanpa penerangan sama sekali, terlihat bagai raksasa. Rupanya dari sanalah sumber suara gending-gending itu. Aku membuang muka, tidak ingin membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana, dan kembali fokus melihat punggung orang itu yang berjalan di depanku. Suasana sekitar hening mencekam. Tidak ada satupun bunyi suara binatang hutan. Kabut tipis melayang, rendah di antara pohon-pohon cantigi. Lalu mendadak, kita sampai di tepi hutan. Orang itu berhenti. Dia memberiku aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak. Di depan kami menghampar tanah yang sangat luas. Aku tak tahu seberapa luasnya karena tertutup kegelapan dan tirai kabut. "Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini lu jalan sendiri ya. Ingat, untuk apa lu jauh-jauh ke sini kan?" Orang itu membuka pembicaraan.
Iya bang, ngambil pembalut yang dibuang Ayu kan, kataku. Yaps, jalan lurus aja. Jangan bikin keributan, jangan narik perhatian, jangan sampai nyilinggi tahu keberadaan lu. Aku mengangguk mengerti, tapi bukannya nyilinggi baik bang. Kan tadinya dia yang ngolong waktu ada kolong wewe, tanyaku. Gue jelasin sekali lagi ya. Nyilinggi yang kasih syarat untuk ngambil sampah sialan tadi. Dia yang bikin lu sampai naik ke sini, boy. Ada maksudnya kenapa dia nolong lu tadi. Dia mau lu sampai ke istananya tanpa luka apa-apa. Gimana maksudnya, Bang? Syaratnya itu cuma akal-akalan aja, boy. Nyilinggi itu mau ngunduh mantu. Ngerti gak lu? Dia itu mau ngawinin. Siapa yang mau dikawinin, Bang? Aku masih tidak paham arah pembicaraannya. Elu lah, boy. Tercengang kaget kan si Adi itu. Orang mau dikawinin sama setan, gimana yang gak kaget? Kalau dikawinnya sama bidadari ya enggak. Kalau ini sama setan sih gimana? Aduh, bor. Oke, lanjut. Bagai tersambar petir, aku mendengar jawabannya. Jadi aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhnya sontak menggigil. Orang itu mengeluarkan rokok dari kantongnya, menjepit di mulut, lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Aku terpana. Dalam keadaan begini, bisa-bisanya dia merokok dengan tenang. Lalu kesadaran menghantamku. Aku memberanikan diri bertanya-tanya padanya. Jadi abang antar saya ke sini biar saya bisa dikorbanin kan bang? Dia dengan kurang ajar menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Gua ada di sini untuk mastiin lu naik dengan selamat. Untuk ngambil sampah sialan itu biar temen lu bisa ketolong. Dan mastiin lu turun dengan selamat. Cuman lu yang bisa nolong temen lu. Dan cuma gue yang bisa nolong lu. Iya maaf bang. Sekarang lu jalan. Lurus aja ke depan. Kalau udah ketemu sampahnya lu bungkus kain putih ini yang lu bawa, langsung balik ke sini. Aku mengangguk mengerti. Lalu dengan mengendap-endap, aku melangkah maju menuju tanah lapang ini. Kabut bagaikan punya nyawa sendiri, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh aku melangkah, kabut kelabu ini semakin tebal. Sementara di kejauhan tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyilingga. Aku terkesiap saat mataku melihat sesuatu di balik kabut di depanku. Dalam diam, aku berhenti lalu berjongkok sambil mataku tetap memandang siluet di dalam kabut itu. Pelan, aku menyeret kakiku bergerak mendekat. Keringat menetes di dahiku. Semakin dekat, bayangan itu mulai terlihat semakin jelas. Nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya, kabut tersibak. Aku terkejut mendapati apa yang kulihat. Itu adalah kuburan baru. Nampak dari tanah yang masih merah dan gembur. Di atasnya tergeletak begitu saja. Tampaknya adalah pembalut yang kemarin dibuang Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah hingga akhirnya membuat genangan darah di atas kabut. Tubuhku mengejang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu, nama Ayu. Tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Bulu kuduku berdiri melihat tanggal kematiannya adalah tanggal hari ini. Dengan tangan gemetar, ku keluarkan kain putih dari kantong celanaku. Kuangkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu, dan segera ku bungkus dengan kain tadi. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris dan jatuh terduduk saat kabut menyibakkan tirainya. Nampak sesosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang terjulur. Tangan dan kakinya menekuk seperti kucing. Rambut panjangnya lepek dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar, aku beringsut mundur dengan perlahan. Sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku, yang dengan pelan bergerak mundur. Tapi dia tetap di sana, lidahnya sudah berhenti menjilat darah. Lalu kurasakan sesuatu yang lembut tersentuh punggungku. Aku langsung berhenti dengan tegang, menengok ke belakang. Tubuhku membeku berdiri tepat di belakangku, dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Nyilingga. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe, terus like, komen, karena semua itu gratis.